Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jonathan Alastio dari 3KBG2 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Ulang Struktur Bangunan, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Care Unit Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Masuk kepada latar belakang. Rumah sakit umum daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan rumah sakit dituntut untuk selalu melakukan perubahan agar pelayanan itu dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan, yaitu masyarakat. RSUD sebagai salah satu instalasi yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan tentunya harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ini yaitu dengan pembangunan IBS ICU terpadu RSUD Kota Semarang. Bangunan IBS ICU terpadu Kota Semarang yang memiliki luas bangunan 2.340 meter persegi terdiri dari 3 lantai. Pada penulisan laporan ini, penulis mencoba mengubah bentuk dan dimensi pada struktur bangunan IBS ICU terpadu tersebut dengan struktur yang cukup banyak digunakan untuk dapat membandingkan efisiensi dari kedua struktur tersebut. Pada presentasi kali ini ada 2 pokok bahasan, yaitu perencanaan struktur atas yang terdiri dari perhitungan plat, perhitungan portal, perhitungan balok memanjang dan melintang, perhitungan kolom, perhitungan tangga. Kemudian ada perencanaan struktur bawah, yaitu perhitungan dimensi pelket dan perhitungan dimensi tiang pancang. Batasan masalah tugas akhir saya ada 6, yaitu perencanaan baja berdasarkan pada SNI 1729 tahun 2015, perencanaan beton bertulang berdasarkan pada SNI 2847 2013. Dalam perencanaan ini tidak dihitung rencana anggaran biaya dan tidak memperhitungkan beban gempa. Gambar kerja didesain ulang dengan software AutoCAD 2015 dan perhitungan statika menggunakan software RSAP 2018. Masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu perhitungan plat. Di sini terdapat data perencanaan dan data material. Setelah mendapatkan data itu, kita masuk kepada perhitungan tebal plat yang dilambangkan dengan H. Ditemukan 6,67 cm. Sehingga dapat digunakan 12 cm. Kemudian masuk kepada pembebanan. Pada perhitungan pembebanan, setiap perhitungan pembebanan ditemukan beban mati, beban hidup, dan beban berfaktor. Setelah dihitung beban-beban ini, dimasukkan kepada perhitungan statika, sehingga kita menemukan momen MLX, MLY, MTX, dan MTY. MLX itu adalah momen lapangan yang tegak lurus sumbu X. MLY adalah momen lapangan yang tegak lurus dengan sumbu Y. MTX dan MTY sama, tegak lurus dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian kita masuk kepada perhitungan tulangan plat. Penulangan lapangan arah X kita hitung dengan lambang AS. AS itu adalah luas tulangan. Pada luas tulangan ini digunakan rumus Romin, yaitu rasio tulangan dikalikan dengan B dikalikan dengan DX. Ditemukan 5,541 cm persegi. Sehingga kita dapat menggunakan diameter 10 dengan jarak 125 dengan luasan 6,28 cm persegi. Masuk kepada penulangan lapangan arah Y, ditemukan AS pakai dengan diameter 10, jarak 125 dengan luasan 6,2 cm persegi. Masuk kepada tumpuan pada arah X, kita menggunakan AS pakai diameter 10 dengan jarak 125
Kemudian kita menghitung AS derajat adalah luasan tulangan baginya, ditemukan 2,4 cm persegi, sehingga dapat digunakan diameter 8, jarak 200 dengan luasan 2,51 cm persegi. Pada penulangan tumpuan arah Y, kita juga menghitung AS perlu dan AS derajat, ditemukan diameter AS pakainya diameter 10, jarak 125, sedangkan AS baginya dengan menggunakan diameter 8, jarak 200. Ini adalah gambar penulangan plat. Kemudian kita masuk kepada subbab keduanya, yaitu balok memanjang. Ini terdapat data perencanaan dan data material. Gambar ini menunjukkan balok memanjang yang saya tinjau, yaitu pada as E aksen. Balok memanjang, pada perhitungan dimensi balok, kita menggunakan 230 cm. Kemudian ada gambar ini adalah gambar HEQ yang akan digunakan untuk menghitung pembebanan. Masuk ke perhitungan pembebanan, kita menemukan 3 pembebanan ini yang kemudian akan dimasukkan kepada perhitungan statika. Sehingga kita menemukan MU dan VU pada lapangan maupun tumpuan. Kemudian kita masuk kepada perhitungan penulangan balok. Pada penulangan balok kita menghitung AS aksen dan AS. AS adalah luasan tulangan tarik, AS aksen adalah luasan tulangan tekan. Pada tarik ditemukan 2D13 dengan luasan 265,04. Pada tekan sama 2D13 dengan luasan 265,04. Pada lapangan digunakan pada daerah tarik 2D13 dengan luasan 265,04. Pada tekan 2D13 265,64. Setelah ditemukan tulangannya, kita harus kontrol lebar balok terhadap jumlah tulangan. Karena jumlah tulangan ini tidak boleh melebihi lebar balok. Sehingga tulangan berada di dalam balok, bukan di luar balok. Pada perhitungan kali ini, jumlah tulangan kurang dari lebar balok sehingga aman. Digunakan tulangan segang pada tumpuan yaitu dengan diameter 8, jarak 100, pada lapangan diameter 8 dengan jarak 150. Ini adalah gambar penulangan balok memanjang. Perhitungan portal. Pada perhitungan portal dapat dilihat pada skema ini terdapat variasi-variasi beban karena pada portal ini ditumpuk oleh balok memanjang yang berbeda bebannya, sehingga terdapat variasi beban yang dapat dilihat di sebelah kiri. Kita juga menghitung P tekan dan P hisap, juga menghitung beban hujan. Portal yang saya tinjau itu adalah as 4. Setelah itu, beban yang tadi dimasukkan pada perhitungan statika pada RSAP. Ternyata diperoleh gaya maksimum yang terdapat pada kombinasi 2, yaitu U sama dengan 1,2 DL plus 1,6 LR plus 0,5 H. Ditemukan MU tumpuan, MU lapangan, dan VU max. Ini adalah gambar bidang M, gambar bidang N, dan gambar bidang D. Perhitungan statika pada portal ini akan digunakan pada balok melintang, pada kolom, dan pada pondasi. Lanjut kepada subbab yang selanjutnya, yaitu balok melintang yang ditinjau pada as 4. Perhitungan kombinasi beban ini didapat dari portal, kemudian dimensi baloknya diambil 30-60 cm. Kemudian masuk kepada perhitungan penulangan balok melintang. Sama dengan balok memanjang, kita menghitung daerah tekan dan daerah tarik. Pada tumpuan daerah tarik kita mendapatkan 4D19, pada tekan 2D19. Untuk lapangan pada tariknya 4D19, pada tekannya 2D19.
Setelah menghitung perhitungan penulangan ini, kita harus kontrol lebar balok dan terhadap jumlah tulangan. Pada perhitungan kali ini, jumlah tulangan kurang dari lebar balok, sehingga aman. Tulangan sengkang, daerah tumpuan, diameter 10, jarak 100. Pada daerah lapangan, diameter 10, jarak 200 mili. Ini adalah penulangan balok melintang dan potongan AA dan potongan BB. Lanjut kepada subbab selanjutnya, yaitu kolom. Dapat dilihat data perencanaan pada sebelah kiri. Dan perhitungan statika ini didapat dari perhitungan portal. Sehingga kita dapat MU ujung atas, MU ujung bawah, PU dan VU. Kemudian kita menghitung elastisitas dan momen inersia. Kemudian kita dengan data elastisitas dan momen inersia ini, kita dapat menghitung faktor kekakuan relatif ujung. Pada relatif ujung A, dianggap 1 karena jepit. Kemudian kita menghitung faktor kekakuan relatif ujung B dengan menggunakan data elastisitas dan momen inersia. Ditemukan 0,835. Faktor kekakuan ini akan dimasukkan ke dalam diagram monogram sehingga kita menemukan K yaitu 1,3. Karena K-nya 1,3, kita dapat menyimpulkan bahwa kolom kita adalah kolom unbrace atau rangkap bergoyang. Kemudian kita masuk kepada rasio kelangsingan kolom dengan rumus KLU per R ditemukan 42,9. Karena 42,9 ini lebih dari 22, maka kolom pada perhitungan kali ini adalah termasuk kolom panjang. Kemudian kita masuk ke dalam faktor pembesaran momen. Ditemukan momen setelah pembesaran adalah 30.843,923 Newton mm. Setelah itu kita masuk kepada perhitungan penulangan arah vertikal dan arah horizontal. Kita menggunakan PU dan MU dari perhitungan statika dan menghitung E minimal dan E perlu. Karena E minimal kita melebihi E perlu, maka kita menggunakan E minimal 30 mm. Kemudian dengan rumus PU per VAG 0,85 FC, kita dapat menghitung K1, dan dari K1 kita dapat menghitung K2 dan D aksen per HL. Data-data ini digunakan dalam diagram interaksi MN. Dari diagram interaksi MN ini, kita dapat diperoleh nilai R sama dengan 0,0065 dan beta 1,2. Jadi rasio tulangannya kita dapatkan 0,0067. Karena rasio perlunya kurang dari rasio minnya, rho perlu kurang dari rho min, maka digunakan rho min 0,005, sehingga AS-nya ditemukan 1250 mm persegi, sehingga dapat dipilih tulangan 4D22 dengan luasan 1550 mm persegi. Kemudian dikontrol lebar kolom terhadap jumlah tulangan. Kontrol ini ditemukan bahwa jumlah tulangan kurang dari lebar kolom, jadi aman. Pada sebelah kanan ada gambar penulangan kolom. Kemudian kita masuk kepada tangga. Pada tangga, kita pertama menghitung pembebanan. Ada 3 beban, jenis beban, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban berfaktor, yang akan dimasukkan kepada perhitungan statika. Sehingga kita menemukan momen untuk tumpuan tangga, momen untuk lapangan,
momen untuk tumpuan bordes. Kemudian kita menghitung tulangan pada plat tangga. Pada plat tangga dihitung tumpuan dengan AS yaitu luasan tulangan tarik dan AS aksen untuk luasan tulangan tekan, ditemukan diameter 12 jarak 100 dengan luasan 1131 mili persegi, dan pada daerah tekan dipakai diameter 8 jarak 100 dengan luasan 503 mili persegi. Pada lapangan juga dihitung tarik dan tekan. Pada daerah tarik digunakan diameter 12 jarak 100. Pada tekan digunakan diameter 8 jarak 100. Pada plat bordes dihitung juga daerah tarik dan tekannya. Pada tarik dipakainya diameter 12 jarak 100. Pada daerah tekan dipakai diameter 8 jarak 100. Kemudian kita masuk kepada perhitungan balok tangga. Pada perhitungan balok tangga ini, kita juga menghitung pembebanannya dulu, yaitu beban hidup, beban mati, dan beban berfaktor. Kemudian kita menghitung dimensinya, ditemukan B-nya 20 dan H-nya 30. Dari beban-beban itu tadi dimasukkan kepada analisa statika. Pada RSAP ditemukan MU tumpuan, MU lapangan, dan VU. Ini akan digunakan untuk menghitung rasio sehingga kita dapat menghitung pendulangan balok tangga. Pada tumpuan daerah tarik ditemukan 520,434 mm persegi sehingga dapat dipakai 3D16 dengan luasan 603,3 mm persegi. Pada tekan dipakai 2D16 dengan luasan 402,2 mm persegi. Untuk lapangan daerah tarik kita menggunakan 2D16. Pada daerah tekan kita menggunakan 2D16. Kita kontrol kembali lebar balok terhadap jumlah tulangan. Pada perhitungan ini jumlah tulangan kurang dari lebar balok sehingga aman. Tulangan yang dipakai pada tumpuan diameter 10 jarak 100, pada lapangan diameter 10 jarak 150. Kemudian kita masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu perencanaan pondasi. Pada perencanaan pondasi terdapat statika. Statika ini didapat dari RSAP pada perhitungan portal, sehingga ditemukan PU dan MU. Setelah PU dan MU sudah ditentukan dari kombinasi 2, terus kita pergi ke perhitungan daya dukung tiang tunggal. Pada daya dukung tiang tunggal ada yang namanya kiizin. Kiizin itu adalah daya dukung izinnya. Didapat dari rumus ini, ditemukan bahwa satu tiang dapat menumpu 19.150,64 kg. Di jumlah tiang, kita akan menghitung jumlah tiang yang dibutuhkan, yang dilambangkan dengan N. Ditemukan 3,714, kemudian dibulatkan menjadi 4 buah. Jarak antar tiang adalah 2,5 dikalikan dengan diameter tiang tersebut, yaitu 50 cm. Ditemukan 1,25 meter. Setelah jumlah tiang, kita menghitungkan efisiensi kelompok tiang yang dilambangkan dengan EG, ditemukan 0,795. Setelah itu kita menghitung kekuatan geser untuk aksi dua arah gaya geser berfaktor. Dari gaya geser berfaktor ini kita dapat KP untuk yang satu dan KP untuk yang dua. Kenapa ada KP 1 dan KP 2? Ini ada di M-nya, di momennya. Jadi ada momen positif untuk X positif, ada momen untuk X negatif.
Sehingga ketemu VU sama dengan 142.262 kg. Setelah itu kita menghitung gaya geser nominalnya dengan rumus ini, sehingga ditemukan 4.678.834,956 kN. Kita membandingkan VU dan VC-nya, dan VC-nya lebih besar sehingga aman. Kemudian daya dukung kelompok tiang, kita menghitung Ki izin dari dimensi pile cap, ditemukan 188 ton yang nilainya lebih besar daripada PU sehingga aman. Kemudian masuk ke kekuatan geser untuk satu arah gaya geser berfaktor. VU sama dengan Ki-P2 sehingga ditemukan 37.708,627 kg. Untuk gaya geser nominalnya ditemukan 78.019.572,9 kg. Setelah dibandingkan VU dengan VC-nya, ternyata VC-nya lebih besar sehingga aman. Kemudian kita masuk ke perhitungan luas tulangan. Di perhitungan luas tulangan ada AS tarik dan AS tekan, ditemukan dengan luas 1824,76 mm persegi dan untuk daerah tekan 912,38 mm persegi. Sehingga dapat dipakai D19 dengan jarak 150 dengan luasan 1910 mm persegi dan D19 jarak 200 dengan luasan 1430 mm persegi. Ini adalah gambar pondasi. Kemudian kita sampai ke kesimpulan dari perencanaan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil perhitungan struktur rangka atap, struktur beton bertulang, dan struktur bawah sebagai berikut. Pada perencanaan plat lantai digunakan tebal plat 12 cm, tulangan utama diameter 10 dengan jarak 100 mm. Balok ana didapatkan dimensi balok dengan lebar 20 cm dan tinggi 30 cm dengan tumpuan diameter 10 jarak 100 dan daerah sengkang lapangan diameter 10 jarak 200. Balok induk melintang didapat dimensi balok lebar 30 cm dan tinggi 60 cm dengan sengkang tumpuan diameter 10 jarak 100 dan sengkang lapangan diameter 10 jarak 200. Kolom didapat dimensi kolom dengan lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Pada plat tangga didapat tebal 12 cm dengan tulangan utama diameter 12 dengan jarak 100 dan tulangan bagi diameter 8 dengan jarak 100. Sementara pada plat bordes didapatkan tebal 12 dengan tulangan utama diameter 12 jarak 100 dan tulangan bagi diameter 8 jarak 100. Pada perencanaan struktur bawah diperoleh jumlah tiang sebanyak 4 buah dengan diameter 50 cm. Dimensi pile cap didapat panjang 200 cm, lebar 200 cm, dan tebal 50 cm dengan tulangan bagian bawah menggunakan D19 dengan jarak 150 mm dan tulangan bagian atas menggunakan besi D19 dengan jarak 200 mm. Terima kasih sudah mengikuti presentasi pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.